Oke. Baik, saya buka saja langsung dari perkuliahan kita hari ini, timbang nanti ke sorean. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkuliahan kita hari ini ditemani dengan hujan yang agak deras. Mungkin dari tempat kalian juga sama hujan? Sama. Hujan Pak. Oke. Saya buka perkuliahan hari. Oh, tadi udah. Assalamualaikum. Oke, langsung ke materinya saja. Oke, di rumah kalian hujan. Oke, yang sambil Zoom bisa disiapkan kopi hangatnya. Mari biar kita nanti Zoom-nya tidak mengantuk yang masih ada di jalan. Saya persilahkan untuk di off cam dulu atau dimatiin dulu, nanti bisa ikut setelah selesai. Kalau sebentar wis berpateni sih video ini turun. asal anak saya ya kerja kamu ya awal baca poati. Oke, mungkin yang masih ada di jalan bisa off-cam saja, nanti bisa mengikuti siaran ulang di YouTube. Oke, nanti saya share di YouTube-nya. Oke, kita ini di pertemuan ke-6. Di teman-teman kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Benar, Pak. Di pertemuan ke-6 kita hari ini kita akan membahas tentang pengendalian dan pengukuran kinerja digital, tentang KPI dan analitik data di mata kuliah pengantar manajemen digital. Oke, agenda kita hari ini yaitu membahas yang pertama itu mereview fungsi controlling dalam POAC dan transformasi di era digital. Selanjutnya, pentingnya pengukuran kinerja dan pengantar analitik data. Selanjutnya, deep dive itu tentang apa itu Key Performance Indicator atau KPI. Selanjutnya, membedakan KPI versus metrik. Selanjutnya nanti kita akan latihan praktis memilih KPI yang relevan untuk tujuan bisnis. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu mahasiswa bisa diharapkan mampu menjelaskan metode pengendalian dan pengukuran kinerja digital. Oke. Tak besaran. Oke. Pertanyaan pemantik dari untuk teman-teman ya. Ini bagaimana kalian bisa mengetahui jika sebuah akun seperti akun Instagram atau TikTok itu kalian anggap sukses? Apa yang kalian lihat apanya kalau akun Instagram sama TikTok itu sukses? Halo, Followers, viewers, setiap kali posting viewernya banyak. Terus viewers, banyak yang apalagi iya. Banyak yang ngajak kerjasama. di share kan teman orang di share balik
itu ada yang banyak yang menyimpan. Nah, Ya, Pak. oke, kalau dari Instagram kita tahu sendiri fiturnya dari Instagram itu nih, ada jumlah likes atau hati, komentar, terus ini bagikan, dan juga ada yang nyimpan untuk dikoleksi. Mungkin dari beberapa perusahaan yang mengerjakan konten kreator itu mereka tujuannya itu bervariasi. Ada yang like terus menghindarkan dari komentar negatif ya. Lanjutnya banyak yang membagikan. Lanjutnya ada yang sampai menyimpan. Itu biasanya itu ada targetnya. Lah, dari strategi kalian nanti kalau bikin konten itu dari beberapa konten itu bisa kalian lakukan analitik menggunakan dashboard. Nah, ini dibikin kiri. Paling kiri itu ada dashboard. Seandainya kalian membuat konten, di sini akan apa? Kalian bisa melakukan analisa dananya itu bagaimana, terus iklannya itu nanti bagaimana. Ini Pak Heri sendiri belum apa melakukan apa bikin apa update ikan, jadinya belum bisa di apa analisa. Oke, kalau dari produk sendiri contohnya ini kita sendiri kan ada insight. Nih satu. Nah, ini insight, mungkin dari Mas atau Mbaknya pernah main ini insight ya. Insight itu kita tahu dari apa analisa kontennya itu ada berapa yang berinteraksi. Ini ternyata itu ada sekitar ditayangkan 290, dari mana 290 ternyata yang melihat itu 67%-nya itu bukan dari pengikut saya ya. Lanjutnya akun yang dijangkau itu sekitar 198, yang berinteraksi itu 7. Dari 7 itu ternyata dari 7 yang itu apa sekitar 62% itu bukan pengikut. Nah, mungkin nanti dari kalian bisa apa melakukan analisa ini. Nah, setelah apa bermain-main pakai Instagram. Nah, itu. Nah, oke. Oke, selanjutnya tadi kan dari teman-teman bilang kalau Instagram sama TikTok yang sukses itu jumlah followernya. Tapi menurut yang nomor 2, apakah banyaknya follower itu nanti berarti bisnisnya, kalau dia berbisnis itu bisa menghasilkan keuntungan? Halo teman-teman. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau influencer, kalau dia dapat dari tawaran-tawaran itu, influencernya berdasarkan apa?
Viewers. viewers setiap Iya. kali satu apa dia posting itu viewernya berapa, itu pasti kalau viewernya banyak pasti dia ada tawaran gitu. Iya. Oke, baik, itu pendapat kalian. Mungkin yang lain adakah yang apa selain viewer, mungkin apa apa good looking dari influencernya. Mungkin bisa dari apa? Kayak kasus yang lagi viral tuh Pak dari Daehun itu kan awalnya mungkin nggak banyak job, terus setelah ada kasus selingkuh dia jadi banyak job kayak gitu sih Pak. Isu goreng ya. Isu goreng sekali goreng bisa. Perselingkuhan itu. Nah iya, malah jadi tambah banyak job. Yang terakhir itu ya kalau di Instagram itu kayak itu berarti ya pernikahan Al Ghazali malah yang trending ibunya bukan Al Ghazalinya kayak gitu ah. Ya Pak. Nah, oke, mungkin istilahnya kita apa goreng apa yang paling fenomenal sekarang ya mungkin apa kalau bahasa daerahnya itu usume opo sekarang ini usumnya apa dibuat konten mungkin sekali apa yang usum nanti kalian bisa menggoreng nggak dari Iya. usuman itu. Oke. Yang lagi. Oke, langsung ke materi ya. Oke, target kita itu dengan indikator itu kita bisa akan nilai berdasarkan apa? Yang pertama itu ketepatan dalam memilih KPI yang relevan untuk tujuan bisnis kita. Oke, mengingat kembali fungsi dari manajemen itu ini POAC. Dari kemarin itu kita harus menghafalkan ini POAC dalam apa manajemen. P-nya itu planning, O itu organizing, A itu actuating, C controlling. Kemarin sudah melakukan apa tugas dari planning, organisasi dari organisasi yang apa kemarin punya pengalaman organisasi, sekarang apa kemarin sudah actuating pemimpinan. Lanjutnya kita ke controlling, kita untuk mengawasi bagaimana dari kinerja beberapa titik itu kalian anggap itu berhasil. Oke. Ini apa itu fungsi pengendalian? Oke, secara klasik controlling itu adalah sebuah proses. Proses untuk apa? Untuk memantau apa? Melihat dan mengawasi kinerja secara aktual dan real time. Kayak tadi dari kalian apa habis upload Instagram, kalian bisa lihat apa dari followernya kalian itu secara langsung itu pas hari itu berapa yang lihat. Nah, kalau kalian coba upload sore yang lihat berapa, terus yang kalau agak kesorean sedikit berapa. Nah itu bisa langsung dipantau. Selanjutnya untuk membandingkan apa? Menyandingkan data kinerja dengan standar atau target KPI yang telah ditetapkan. Mungkin kayak tadi dari bos atau pimpinan tujuannya untuk tujuan mengasihkan tugas kalian mengupload konten di Instagram. Dari pimpinan itu pengennya apa? Pengennya apakah trending? Apakah banyak yang nge-save? Ada yang banyak yang nge-share? Atau apa? Ataukah sampai pengen melakukan pembelian? Lah itu ada nanti ada ketetapan lagi. Oke, selanjutnya setelah membandingkan, yang ketiga itu melakukan koreksi. Koreksi apa? Mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan dari target. Contohnya timbangan dari target apa? Seperti komentar yang negatif. Yang tren sekarang ini itu kontennya Deddy Mulyadi yang kemarin sidak di perusahaan Aqua. Dari Mas Mbaknya dengar dari TikTok atau Facebook atau YouTube? Dari TikTok. TikTok.
isunya apa yang digoreng kemarin? Pakai air bor atau sumur gitu bukan sih, Pak? Ya, sebagai sumur bor digoreng terus emang sih apa kalau dari logika sih emang airnya itu kan tidak merta dari permukaan, tapi emang dia mengambil titiknya itu di pegunungan. Dia pasti panggil airnya itu dari pegunungan. Pasti kan dari pegunungan itu airnya nggak mesti selalu dari apa sungai terus, pasti udah ada di dalam. Di dalam berarti kan air dari pegunungan itu diambil. Ya masih di dalam pegunungan sendiri itu. Nah itu kemarin banyak digoreng. Terus darinya itu jadi seorang konten itu harus serba mengontrol. Kalau tidak dikendalikan mungkin akan jadi miss. Kemarin pun dari Mulyadi udah mendatangkan kembali ke datang kembali ke PT Aqua itu. Kalau konfirmasi kalau saya ini banyak di komen ke masyarakat bahwa airnya gini. Nah, tapi kemarin udah dikonfirmasi kalau emang bener airnya itu dari pegunungan, emang cara pengambilannya dari bawah. Mungkin dari beda kali kah air bor, tapi bornya itu dari gunung sama bornya dari yang permukaannya bukan gunung. Ini dari teman-teman airnya pakai bor atau enggak, atau pakai PDM? Pakai PDM. Belum ke Beli aqua, Pak. Aqua. Belum ada yang main bor tanah di apa? Sekarang kan ada sih jasa untuk pengeboran air berapa, sekitar 25 juta berapa, ada mungkin di tempat kalian beragam untuk jasa itu. Lah ada yang bilang kalau di Kudus pun juga sama seperti di PT Aqua itu. Kalau Kudus itu emang kan lereng dari Gunung Muria kan, mungkin lereng dari Gunung Muria kan seharusnya airnya seger-seger. Mungkin dari teman kalian di tempat kalian gitu airnya seger-seger. Ya Pak. Ya seger dari Kudus. Mas Ibnu dari Kudus juga. Ya Kudus. Seger airnya ya. Seger banget Pak. Oke. Apalagi yang rumahnya dekat Muria, malah tiap hari jarang mandi gara-gara kedinginan terus. Nah, tapi ya airnya kan memang seger di sana. Oke, tujuannya itu memastikan bahwa dari tiga ini itu memastikan bahwa sebuah organisasi itu tetap berada di jalurnya untuk mencapai tujuan. Kita harus ngontrol tanpa ada keluar jalur. Konfirmasi kalau kemarin saya kesini bikin ini tidak ingin menjelek-jelekan perusahaan, harus konfirmasi, kontrol, menghilangkan stigma negatif di masyarakat. Oke. Selanjutnya ini transformasi controlling. Itu apa? Bagaimana era digital itu mengubah fungsi ini, dimana dari manajemen tradisional ke manajemen digital. Apa itu manajemen tradisional? Manajemen tradisional itu tentang membahas pasti sesuatu laporannya itu reaktif. Reaktif itu dalam laporannya pasti selalu monoton di akhir bulan, ya. Lanjutnya untuk laporannya ada yang menggunakan manual. Manual itu secara audit fisik dan pengecekan stok manual. Lanjutnya skala laporannya pasti periodik. Periodik itu laporannya pasti ada di bulanan, kuartalan. Lanjutnya pasti hasilnya akan dari waktunya pasti mengalami keterlambatan. Kelambatan itu apa? Karena butuh waktu lama untuk menemukan masalah. Oke, selanjutnya dari manajemen digital. Manajemen digital
itu apa? Digital itu yang terbaru itu untuk laporannya itu proaktif dan real time. Karena apa? Kita harus melihat data, bisa melihat data di dashboard secara detik ini juga. Mungkin dari beberapa konten aplikasi sosmed itu kita bisa melihat satu hari ini itu mendapatkan berapa banyak viewer, banyak yang berapa, kayak tadi dashboard. Mungkin kalian setelah upload lihatlah di dashboard satu hari upload iklan mana yang gacor, paling gacor itu ambil, manakah konten itu yang membuat dari follower kita berhenti untuk mengikuti yang mana. Oke, selanjutnya setelah proaktif dan real time itu selanjutnya pasti otomatis. Otomatis itu apa? Adanya notifikasi pesan instan jika target tidak tercapai. Selanjutnya sistemnya itu berbasis data. Berbasis data kenapa? Itu keputusan berdasarkan data, bukan firasat. Selanjutnya cepat. Cepat itu kenapa? Masalah terdeteksi dalam hitungan menit. Selanjutnya dari pendapatnya Bapak Peter Drucker, Bapak manajemen modern, di mana dia bilang if you cannot measure it, you cannot manage it. Jika kamu tidak bisa mengukurnya, pasti kamu tidak bisa akan mengaturnya. Oke. Selanjutnya pengukuran kinerja adalah fondasi dari fungsi pengendalian di era digital itu. Selanjutnya tujuan pengukuran kinerja itu apa? Yang pertama, validasi strategi. Seperti apakah strategi dan OKR? OKR itu apa kemarin? Object Key Result. Keyword result. Oke, pekan ketiga itu kita berhasil di mana data yang akan menjawab. Selanjutnya dasar pengambilan keputusan nomor 2 itu bisa membantu manajer untuk membuat keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan data driven yang bukan cuma sekedar asumsi. Selanjutnya nomor 3 itu akuntabilitas tim, di mana tim dapat bertanggung jawab atas target spesifik yang terukur. Selanjutnya alat utama analitik data itu adalah sebuah proses menganalisis data mentah untuk menemukan wawasan, insight, tren, dan pola yang dapat ditindaklanjuti. Contoh halnya tadi di Instagram, kalau data insight-nya itu ada berapa persen orang yang melihatnya itu dari followernya kita atau di luar followernya kita. Terus itu ada juga insight tentang berapa umur yang melihat dari itu, berapa banyak yang melihat itu berdasarkan kaum wanita atau kaum pria yang melihat. Nanti bisa dianalisis, berarti nanti bisa menjadi kesimpulan bahwa konten saya itu tersalurkan dengan tepat. Nah, kayak gitu, wawasan insight-nya seperti itu. Selanjutnya ini, kalau dari Instagram sendiri ini data mentah, analisis. Terus selanjutnya wawasan insight. Data mentah itu apa? Fakta mentah yang dikumpulkan dari platform. Contoh halnya, kalau data mentahnya dari Instagram itu apa? Itu jumlah likes per post. Jumlah like per post. Selanjutnya jam follower aktif. Lanjut jumlah save rates. Nah, dari data ini kan kita sendiri perlu halnya menganalisis apa? Contoh halnya postingan video reel kita itu rata-rata mendapatkan berapa persen reach. Nah, kayak tadi berapa persen yang mengikuti ini. Ini ternyata kesimpulannya sekitar 30% reach. Lebih tinggi daripada postingan foto statis. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang dapat ditindaklanjuti itu bahwa audiens kita lebih suka video reel.
kita harus memprioritaskan pembuatan reel untuk meningkatkan engagement. Ya. Nanti dari Mas atau Mbaknya bisa mencoba bikin konten di Instagram untuk lakukan insight-nya. Nih, lanjutnya mengapa versus apa versus mengapa. Itu apa? Untuk mengukur pengukuran kinerja, memberitahu apa yang terjadi. Analitik data membantu Anda memahami mengapa itu terjadi. Pengukuran apa? Pengukuran untuk menjawab apa penjualan kita bulan ini turun 15% atau berapa. Oke, lanjutnya dengan analitik bisa menjawab mengapa. Mengapa itu data menunjukkan penurunan terjadi karena ada error pada tombol bayar di aplikasi versi Android bulan ini. Mungkin dari teman-teman pernah mengalami tidak suka menggunakan aplikasi itu, ada beberapa fitur. Mungkin contoh halnya aplikasi Sianya Umku mungkin masih ada kendala. Oke, ada. Apa yang terjadi kalau ada kendala? Mahasiswa malas untuk mengumpulkan tugas di sana, malas untuk berinteraksi di sana, ya karena itu terjadinya error. Nanti akan terjadi penurunan, akan interaksi dengan sistem itu. Oke. Fokus utama kita hari ini itu KPI atau Key Performance Index, indikator. Apa itu KPI? KPI itu adalah nilai terukur yang menunjukkan seberapa efektif sebuah perusahaan atau tim dalam mencapai tujuan bisnis utamanya. Kata kuncinya itu utama. Utamanya apa yang harus dituju? Ini KPI versus metrik. Itu perbedaan kritis di mana? Bentar. Baik. Oke, baik. Saya lanjutkan. KPI versus metrik. Itu perbedaan kritisnya itu apa? Kalau metrik itu angka apapun yang bisa kalian lakukan pengukuran. Metrik itu melacak sebuah proses, tapi belum tentu terkait langsung dengan kesuksesan. Contoh halnya, kalau metrik itu seperti halnya ini, jumlah pengunjung website. Mungkin Pak Ibu pernah melihat websitenya itu di bagian bawah ada beberapa tombol, itu berapa viewer yang dilihat. Oke. Selanjutnya jumlah follower media sosial. Dari jumlah media sosial dari suatu hal-hal itu berapa banyak. Selanjutnya, kalau dari website yang ada klik-klikannya, mungkin iklan dari Shopee itu menghitung berapa jumlah klik. Semakin banyak klik-klikannya berarti kayak model saldo itu akan berkurang saldo untuk melakukan pengiklanan, ya. Berapa banyak yang mengeklik. Itu jadi berdasarkan 1. Oke, nanti jumlahkan jadi berapa. Tapi dengan menggunakan KPI, Key Performance Indicator, itu metrik yang paling penting itu metrik yang terikat langsung dengan tujuan utama bisnis kalian. Contoh halnya, dari setelah melakukan pengunjungan website, tingkat konversi penjualannya itu berapa. Oke, setelah mengunjungi website, biaya akuisisi pelanggannya itu berapa.
Lah pengennya gitu. Ini analoginya kalau dashboard mobil, bayangkan jika Bapak Mas Tombaknya itu mengendara itu untuk sampai ke tujuan itu merupakan sebuah tujuan dari kalian berkendara. Dari metriknya, kalau dari pengendara itu semua alat di dashboard mobil, contoh halnya RPM mesin, selanjutnya suhu oli berapa, selanjutnya tekanan ban bagaimana, terus selanjutnya volume radionya bagaimana. Oke, kalau ini metrik. Kalau KPI, informasi kritis yang kalian butuhkan untuk sampai tujuan itu pasti indikator bensin. Ya, ini dari Mas atau Mbaknya mungkin dalam hal naik motor atau naik mobil yang nggak penting untuk melihat ini, data-data ini. Yang penting bisa melaju dan ada bensin. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada sependapat untuk berkendara. Jadi kalian harus memperhatikan ini ya seharusnya ya. Tapi kebanyakan teman-teman itu mereka cuma melihat dua indikator ini. Kenapa kok perjalanannya lambat? Mungkin bisa dilihat apakah tekanan banyak kurang, terus mesinnya itu ada kendala atau bagaimana. Terus kenapa kok tidak bisa melaju? Apakah bensinnya sedikit atau kurang atau bagaimana? Oke. Baik, semua KPI adalah metrik, tapi tidak semua metrik adalah KPI. Jadi kriteria KPI yang baik itu SMART. SMART itu apa? Spesifik, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai, relevan dengan tujuan utama. Selanjutnya T, time bound itu batas waktu. Cari indikator kita, ketercapaian kita hari ini berfokus pada R atau relevan. Yang bagaimana memilih KPI yang relevan? Jangan mulai dari data, mulailah dari tujuan. Langkah yang pertama itu tentukan tujuan objektif kalian. Gunakan OKR. Dari pertemuan pekan ketiga kemarin, lanjutnya langkah kedua itu pilih salah satu atau dua angka. Itulah KPI kalian. Contoh halnya menghubungkan OKR ke KPI. OKR itu objektif objektif. Oke, sesuatu yang tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya yang pertama, tujuan dari kalian membuka sebuah usaha toko online. Tujuan utamanya ini meningkatkan profit dari toko online. Tapi untuk mengukurnya sebuah toko itu bisa profit apa saja. Nah, KPI yang relevannya ini ada 3. Customer acquisition cost, customer yang melakukan order, yang langsung melakukan pembayaran ya. Selanjutnya customer lifetime value, customer yang selalu menghabiskan waktunya untuk melakukan pembelian. Selanjutnya average order value, yang rata-rata terus melakukan pembelian ya. Itu ukurannya begitu. Nanti dari sehari itu bagaimana, berapa yang acquisition cost, berapa yang lifetime value, berapa average order value. Nanti kalian bikin Excelnya untuk melakukan penilaian satu persatu. Selanjutnya metrik yang kurang relevan. Ini istilahnya itu adakah metrik yang tidak bisa dipakai untuk mengukur profitabilitas toko? Ada. Contoh halnya jumlah likes di Instagram. Apakah jumlah like nanti bisa mempengaruhi? Kenapa? Mengapa likes yang tinggi tidak menjamin profit? Ya, Anda bisa punya banyak like tapi tidak ada yang membeli. Istilahnya cuma lihat-lihat aja, orang-orangnya itu gabut, lihat-lihat aja, pengennya lihat-lihat sambil check out. Oke, contoh KPI secara umum di bisnis digital.
ada marketing, sales, sama produk. Oke. Dari marketing itu ada traffic lalu lintas. Traffic lalu lintas itu apa? Jumlah pengunjung ke platform digital kalian seperti halnya website, app, dan lain-lain untuk pentingnya untuk jangkauan. Oke, selanjutnya konversi rate. Konversi rate itu apa? Persentase pengunjung yang melakukan aksi penting seperti halnya beli dan daftar. Ya. Selanjutnya cost per lead atau CPL. CPL itu biaya marketing dibagi dengan jumlah calon pelanggan leads, di mana nanti akan menghasilkan efisiensi biaya lead. Efisiensi biaya lead berarti kepemimpinan dalam hal mengeluarkan ongkos biaya setiap kali marketing kan pasti perlunya halnya modal untuk melakukan ujung tombak, melajukan ujung tombak. Semakin biaya market ininya kecil berarti biayanya itu makin kecil efisiensinya. Pengennya itu cost per lead-nya itu kecil. Beda dengan ini customer acquisition cost. Customer acquisition cost itu biaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Pengennya itu setiap kali kita marketing pelanggannya itu semakin banyak. Saat sedikit marketing pelanggannya banyak, ya. Seperti itu. Ini dari marketing. KPI marketing mungkin ada lagi, apakah traffic, konversi, cost per lead, customer acquisition, dan lain-lain. Selanjutnya itu sales atau yang dinamakan penjualan. Kalau dari sales KPI-nya itu apa saja? Seperti halnya average order value atau AOV. AOV itu total pendapatan dibagi dengan jumlah order. Itu apa? Rata-rata dari nilai per transaksi. Rata-rata nilai per transaksi bagaimana? Lanjutnya customer lifetime value atau CLV, itu total nilai profit yang diharapkan dari satu pelanggan selama hubungan bisnis. Selanjutnya sales growth. Itu apa? Perubahan persentase pendapatan penjualan antar periode yang bisa dikatakan dengan indikator pertumbuhan. Selanjutnya cart abandonment rate. Itu apa? Cart abandonment rate itu persentase pengunjung yang batal check out setelah isi keranjang. Mungkin dari teman-teman pernah sih melakukan check out tapi dari Shopee-nya tidak lakukan pembayaran. Ada. Itu kan juga bisa dihitung. Pengennya segala itu gini. Itu permasalahannya apa? Itu pun juga ada ukurannya, ada berapa yang mengecat, terus yang lain selanjutnya bagaimana, apakah kurang bagaimana. Ini juga bisa diukur. Oke, selanjutnya dari produk sendiri itu ada KPI tentang contoh halnya churn rate. Churn rate itu berapa persen pelanggan yang berhenti memakai produk atau layanan per periode. Mungkin dari teman-teman pernah melakukan pembelian suatu produk terus lanjutnya itu sampai loyal beli terus. Lanjutnya ke main hari itu terjadi ada isu seperti halnya kalau dari Aqua itu ternyata karena isu airbor. Lah nanti kedepannya itu apakah bisa kalian jadi churn rate yang jadi pelanggan yang belok jadi produk lain. Nah mungkin saja. Lah itu dari presentasinya berapa. Lah pokoknya sih kalau punya produk itu produknya itu selalu diingat di masyarakat. Nah, lanjutnya setelah churn rate itu net promoter score atau NPS. Itu apa? Skor loyalitas dan kemauan pelanggan. Nanti kita akan mengukurnya dengan merekomendasikan dari skala 0 sampai 10. Ya. Selanjutnya monthly active user atau MAU. Itu apa? Jumlah pengguna unik yang aktif dalam 1 bulan. Ukurannya itu engagement. Kalau dari net NPS ini itu merekomendasikan. Lalu monthly MAU itu ukuran engagement. Setiap pengguna unik itu aktif
aktif dalam 1 bulan. 1 bulan berarti engagement itu selalu mengikuti terus. Kalau dari kopi kenangan itu ada fasilitas grup WA untuk gabung sebagai komunitas. Dari berapa banyak dengan komunitas itu bisa diukur berapa banyak orang yang masih ikut gabung di komunitas itu. Jadi pelanggan itu apakah masih ikut bergabung itu. Kalau masih bergabung berarti dia melakukan engagement dari produk itu. Oke, setelah mau itu ke CSAT, Customer Satisfaction. Itu apa? Skor kepuasan pelanggan terhadap interaksi atau fitur tertentu. Nanti pakainya bisa skala 1 sampai 5. Kalau loyalitas atau merekomendasikan itu skala 0 sampai 10. Oke. Oke, ini penjelasan dari beberapa KPI dari 3 elemen ini. Oke, latihannya itu kita ke studi kasus singkat di mana contohnya sebuah perusahaan kopi senja brand yang di Karang, sebuah brand kopi lokal baru. Aksinya mereka itu baru saja meluncurkan sebuah website e-commerce baru untuk menjual kopi secara online. Tujuannya apa? Dari objektifnya itu selama 3 bulan mereka ingin meningkatkan brand awareness dan mendapatkan pelanggan awal. Oke, pertanyaan diskusi kita hari ini itu kopi senja dengan tujuan meningkatkan brand awareness dan mendapatkan pelanggan awal. Itu tentukan 3 KPI yang paling relevan untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut. Oke, lanjutkan. Jelaskan mengapa kalian memilih KPI tersebut. Oke, ini cara penyelesaiannya. Oke, cara penyelesaiannya ini kopi senja untuk meningkatkan brand awareness dan pendapatan awal pelanggan mereka menggunakan 3 KPI ini. Yang pertama, memakai KPI lintas situs web traffic. Untuk mengukurnya pakai web traffic, banyaknya yang lihat, banyaknya yang view, banyaknya yang membaca dan lain-lain. Itu pakai itu situs itu. Nah, setelah pakai situs itu, kedua, dia menggunakan jumlah pelanggan baru. Fitur jumlah pelanggan baru. Siapa yang ada, dia menyatakan brand awareness-nya itu sukses itu kalau ada satu pelanggan baru itu ikut berkontribusi, ikut membeli. Selanjutnya nomor 3 itu tingkat konversi atau konversi rate. Konversi rate itu apa? Dari setelah melihat web, pelanggannya itu mengikuti. Selanjutnya nomor 3 itu melakukan eksekusi, melakukan pembelian, melakukan terus membeli. Oke, pengennya kayak gitu. Ini contohnya website traffic, langsung diukur awareness, indikator awal apakah marketing itu berhasil atau menarik perhatian. Tanpa traffic tidak ada pelanggan. Tanpa ada traffic itu maksudnya tidak ada pelanggan apa? Tidak ada acuan dari kita bahwa website itu benar-benar ada pelanggan yang melihat atau enggak. Pakai website traffic ya. Lanjutnya jumlah pelanggan baru. Jumlah pelanggan baru itu apa yang diukur? Langsung diukur pelanggan awal, hasil akhir paling jelas dari tujuan akuisisinya. Oke, selanjutnya nomor 3 itu conversion rate. Itu jembatan antara awareness dan pelanggan. Kalau setelah awareness sama pelanggan itu pengennya mengukur efektivitas apakah website mengubah pengunjung jadi membeli. Jika traffic tinggi tapi pelanggannya sedikit, konversi rate-nya itu bermasalah. Pengennya itu websitenya banyak dilihat tapi juga mereka konversi rate-nya itu banyak yang melakukan pembelian. Lah, jadinya jumlah likes Instagram tidak langsung diukur traffic web atau jumlah pembeli pertama. Nah,
Oke, berarti dari pengukurannya seperti itu. Dari Kopi Senja kalau dia pengen menggunakan website untuk bisa banyak membeli, pakai menggunakan 3 KPI ini. Jumlah situs, jumlah pelanggan baru, tingkat konversi. Oke. Terus selanjutnya nanti ini bisa kalian kerjakan, nanti bisa dikumpulkan beberapa hari gak apa-apa. Nanti tak kirimkan tempat pengumpulannya. Nanti tak kirim share ini. Nanti ada tugasnya ini untuk kesimpulannya dulu sebelum penutupan. Penutupannya itu nomor pertama itu kesimpulannya itu fungsi pengendalian atau controlling di era digital itu berubah dari reaktif menjadi proaktif. Ya, oke, pengendalian kalau dari era digital dari reaktif jadi proaktif yang real time berkat data. Selanjutnya metrik adalah semua yang diukur. Tapi KPI adalah metrik yang paling penting untuk mencapai tujuan utama. Tujuan utama seperti halnya kalau metrik dashboard RPM. RPM itu tujuan akhirnya apa? Untuk menganalisa kebutuhan bensin. Untuk menganalisa tujuan akhir. Oke. Selanjutnya nomor 3, selalu pilih KPI berdasarkan tujuan atau objektif. Objektifnya itu hasil akhirnya bagaimana? Bukan berdasarkan data yang mudah didapat. Selanjutnya nomor 4 itu pengukuran KPI, memberitahu kalian apa yang terjadi. Analitik membantu kalian mencari tahu mengapa. Dan akhirnya bisa menjawab mengapa itu bisa terjadi. Oke. Selanjutnya ini tugasnya nanti bisa dari mungkin ide-ide bisnis Mas atau Mbaknya itu kalian bisa boleh dicoba pakai bisnis kalian, mungkin seperti halnya toko baju, terus toko kelontong. Dari toko kelontongnya itu kalian mau mengukur KPI-nya itu berdasarkan objektif apa? Mungkin dari kalian itu tujuan dari bikin toko baju. Toko bajunya itu objektifnya itu mungkin besok pengen ada pelanggan. Yang offline besok ada pelanggan. Nah, KPI-nya ini nanti bisa ada 3 KPI yang menganggap sebuah usaha kalian anggap itu berhasil. Ya, mungkin setelah toko kalian buka, pengennya besok ada pelanggan yang datang. Oke, setelah pelanggan yang datang, KPI yang menganggap kalian berhasil apa? Oke, KPI yang pertama, ada pelanggan melakukan pembelian. Oke, satu pembeli. Setelah pembeli, apakah pengen juga memborong? Mungkin ada. Mungkin setelah membeli satu, nggak cukup, saya pengen memborong. Oke, suksesnya memborong. Setelah memborong, kalian pengen apa? Mungkin setelah memborong, pengennya besok pelanggan itu datang lagi. Ya. Kalau dia datang lagi berarti strategimu membuka toko itu berarti berhasil. Ya. Contoh halnya tadi seperti ini. Kopi Senja itu pengennya menggunakan website. Besoknya ada pelanggan. Besoknya dari pelanggan itu lakukan pembelian. Melakukan order. Kalau udah order berarti websitenya berhasil. Ini dari kalian ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Ini boleh pakai usaha kalian, mungkin usahanya nanti, bisnisnya sekarang, bisnisnya dari bosnya itu bagaimana? Kalau dari bisnis digital itu mau pakai Gojek atau Tokopedia terserah. Kalau dari bikin usaha dari Gojek, pengennya apa? Satu hari mendapatkan orderan berapa yang kalian anggap itu berhasil. Terus besoknya itu
pengen apa? Pengen mendapatkan komentar-komentar bagus di apa platform tersebut, atau apa mendapatkan bintang 5 dari setiap pelanggan akan hal makanan, terus dan lain-lain. Itu nanti kalian ini tentukan 1 sampai 2 objektif apa dari bisnisnya. Lanjutnya 3 KPI nya apa yang kalian pakai. Lanjutnya berikan justifikasi alasan kuat mengapa kalian memilih ketiga KPI tersebut. Ya, nanti bisa ditulis laporannya sekitar 1 sampai 2 halaman. Nanti untuk pengumpulannya nanti tak kirim di grup ya linknya. Oke, mungkin ada yang pertanyaan yang ditanyakan dari tugasnya. Jadi materinya Pak Heri share. Mungkin dari materi kali ini ada yang ditanyakan tentang pengukuran KPI. Mungkin ada yang belum jelas. Halo. Belum ada. Belum ada. Untuk tugasnya Mas Ibnu dipahami? Untuk halnya untuk penentuan objektif, terus KPI untuk mengukur. Sudah jelas? Oke, nanti kalau sudah jelas bisa segera dikerjakan. Nanti untuk linknya pengumpulannya nanti tak kirim ya di grup biar segera kalian bisa mengerjakan. Nanti nggak masalah, paling lambat minggu depan. Soalnya saya sendiri tahu kalau dari pekerja itu tidak apa 1 kali 20 saat butuh waktu 1 kali 24 jam untuk bisa mengerjakan. Sudah saya menyadari. Oke, baik teman-teman, ada yang ditanyakan yang lain? Bapak, untuk ide bisnisnya kalau semisal kayak punya orang gitu, kayak benang raja gitu, boleh nggak Pak? Boleh. Emangnya Mbak Intan kerja di sana? Enggak sih Pak, cuman pengen kayak analisis lebih dalam aja. Oh, oke. Boleh, mungkin mau pengen jadi apa? Jual baju ya. Yang punya jual baju sendiri ya. Iya Pak. Oh, mungkin Mbak Intan nggak pengen ngelamar kerjanya di mana ini? Mohon maaf Bapak, kurang dengar gimana? Ini Mbak Intan kerjanya di mana? Saya ini Pak, freelance editor. Oh, freelance editor. Kalau Iya. mungkin editornya nggak bisa diukur pakai KPI? Masih aman kok Pak, kontennya kayaknya aman deh Pak. Maksudnya saya menganggap saya ini berhasil dari konten apa? Seorang konten itu mungkin 1 hari harus mendapatkan 1 orderan mungkin. Berapa kali kalau 1 hari orderannya banyak Oh, berapa? ini sih konten yang saya buat bukan untuk penjualan ya Pak, kayak video YouTube gitu Bapak. Video YouTube. Buat Iya, mengisi waktu luang apa ada yang pesan? ada yang pesen. Nah, itu berarti 1 bulan targetnya dari Mbak Intan mungkin 1 bulan harus mendapatkan berapa yang pesan untuk bisa hidup mungkin. Berapa ya Pak? Mungkin dalam mingguan aja ya Pak. Kalau bulan tuh termasuk banyak. Mungkin di 30 30 video plus thumbnail itu untuk per minggu. Per minggu. Itu Iya. berarti bisa menghasilkan berapa rupiah? Rahasia ya? Harus disebutin nih Pak. Enggak maksudnya cukup diukur cukup sama kurang lah, enggak apa-apa. Cukup Pak. Cukup, Termasuk apa ya? Untuk support device-nya tuh bisa balik model gitu loh Pak. Oke, pengen targetnya gitu istilahnya, ukuran itu. Ya udah, nanti bisa terserah kalian mau pakai apa, bisnis apa, ukurnya apa, terserah. Nanti mau pakai usaha sendiri, usaha orang lain nggak masalah. Oke, Baik, baik Pak. Mbak. Terima kasih Mbak Intan. Tadi apa? Cuma Iya, kepo sama-sama. saja. Oke. Oke, yang lain? Yang lain ada ditanyakan? Bapak. Ya?
Gimana Pak Mas Ibnu? Mau Cukup, Pak. cukup? Oke. Ya sudah, kalau cukup saya akhiri, nanti saya share materinya biar segera bisa dikumpulkan sama dikerjakan. Saya tutup saja ya perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu minggu depan. Oke, baik Bapak Heri, terima kasih dengan kalian atas waktunya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin ada salah kata. Pak Heri mohon maaf. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Pak. ya.